Ya besok Jupe lah, kasih semangat. Ya deket temen-temen gitu ya, temen ya deket lah, saling dukung kan. Dibilang bandel sih saya, ini kan seminggu sekali. Saya absen 1 minggu, mau umroh sama Ria. Nah, ya Diperbolehkan. diperbolehkan, diatur lagi jadwalnya. Harus full karena dulu pernah terjadi bayar setengah atau bayarnya setelah posting, akhirnya mereka ngundur-ngundur, akhirnya dia ngerjain ricis, akhirnya dia hilang gitu. Iya, itu pernah terjadi. Enggak berat sama sekali. Badannya. Udah ngambil keputusan yang terbaik buat saya. Ya udah, nggak ada ngerasa kayak gimana. Sedih pasti, gitu aja. Bro, halo. Enak. Alhamdulillah nih. Kemarin itu habis kemo, terus transfusi darah, terus ada sedikit operasi saraf ngeblok saraf karena memang kaki saya yang sebelah kiri ini sakit. Ya namanya juga stadium 4 ya. Nyeri, pegel, pedes apa sih ya semua ya. Berjuta-juta rasanya lah. Itulah penampilan terakhir Jupe di depan wartawan. Pasca ditemui di acara pernikahan Ria Irawan 23 Desember lalu, kondisi kesehatan Jupe memang semakin memburuk. Menurut sang adik, nyaris setiap malam Jupe merintih kesakitan akibat pembuluh darah di bagian kakinya mengalami pembengkakan pasca menjalani operasi saraf. Yang lebih mengkhawatirkan, sel-sel kanker yang menggerogoti tubuh Jupe dikabarkan sudah menjalar ke organ-organ penting lainnya. Dampaknya Jupe nyaris tak bisa tidur lantaran harus menanggung rasa sakit yang tak terperikan. Itu sebabnya dini hari kemarin, Jupe kembali dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Ya mudah-mudahan deh kemonya ini akan membaik ya buat dia ya. Karena dia kesakitan banget kan, gara-gara kankernya itu menyumbat pembuluh darah di kakinya gitu kan, jadi bikin dia kesakitan gitu. Jadinya dia setiap malam itu merintih kesakitan, dia nggak tahan itu. Udah begitu terus udah yang panggil dokter dia udah begitu kan, udah panik kayak gitu. Terus kita yang oke kita panggil dokter, apalagi semalam gitu kan, aku nggak tidur gitu kan. Usai kemoterapi, Jupe kedatangan tamu istimewa, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta nonaktif. Meski beda profesi, Jupe dan Ahok sudah lama menjalin relasi pertemanan. Tahun lalu saat Jupe tengah dirawat di rumah sakit, Ahok sempat mengirimkan buket bunga sebagai bentuk perhatian dan dukungannya terhadap artis bernama asli Yuli Rahmawati itu. Namun kemarin Ahok mengungkapkan perhatian dan dukungannya secara langsung kepada Jupe. Lantas seperti apa pertemuan Jupe dengan mantan Bupati Belitung Timur itu? Ya besok Jupe lah, kasih semangat. Ini sih segar ya, habis kemo segar. Ya sharing lah kita kan, cerita-cerita. Terus saya juga bilang kalau bisa teman-teman kalau lagi kondisi fit, nggak usah datang biar bisa tidur. Ya deket teman-teman gitu ya, teman ya deket kan, saling dukung kan. Tadi pas kedatangan Ahok gimana posisi? Apa Jupe jadi semangat? Semangat itu dia. Doa buat Jupe semangat aja. Tak hanya Ahok, presenter Ruben, Cathy Sharon, Luna Maya, Ayu Dewi, Fairuz Ar-Rafiq juga meluangkan waktu khusus untuk Jupe. Tadi sih sempat berkunjung sebentar, ngeliat Jupe, duduk ngobrol bersama dengan kita, dan saya ngeliat semangatnya tuh besar sekali gitu. Saya senang banget ngeliat dia seperti itu. Saya terus mendoakan dia, dan yang pasti saya hari ini datang kunjungin dia untuk memberikan support lah. Saya memberikan support dan juga doa kepada dia. Ya, Jupe udah istirahat tadi, jadi saya sempat datengin karena kan besok saya mau pergi, jadi saya nggak sempat ketemu lagi. Jadi makanya saya sempetin malam ini harus nengok Jupe. Operasinya sih tidak jadi besok, tapi operasinya lusa, jadinya lusa. Pokoknya bukan saya berkompeten untuk ngobrol, tadi biar pihak dokter yang mungkin lebih etis untuk ngobrolnya.
Ya, di depan para sahabat, penggemar, dan awak media, Jupe seolah pantang mengeluhkan penyakitnya. Bahkan pelantun lagu Aku Rapopo itu menyatakan dirinya baik-baik saja lewat sebuah video yang dibuatnya di RSCM kemarin siang. Hai semuanya, assalamualaikum. Iya baik-baik. Ya di sini Julia Perez, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih banget atas doanya dan perhatiannya. Aku baik-baik aja. Ini lagi kemo yang kelima. Kalau Senin kemarin itu yang keempat, sekarang Senin ini yang ke-5. Nah ini rencananya 6 kali, berapa kali deh nggak tahu. Nanti pokoknya doain biar lancar. Dan yang pastinya sekali lagi terima kasih atas doa dan perhatiannya. Dan Aku Rapopo. Jupe boleh berkata aku rapopo, namun Anggi, adik kandungnya, mengungkapkan detik-detik mengharukan yang harus ditanggung Jupe setiap malam. Kasihan aja sama dia kalau udah sampai nangis begitu berarti emang bener-bener sakit gitu kan. Iya, raut mukanya itu sakitnya tuh yang 5 ke 6 kayak gitu, udah level-level kayak begitu tuh dia cerita. Dia itu pokoknya kalau udah mulai sakit itu tuh udah yang rautnya tuh udah berubah banget, itu yang udah yang ya Allah. Sadar kondisi psikis sang kakak juga harus dijaga, Anggi berusaha memenuhi semua permintaan Jupe. Kebetulan sekali pasca kemoterapi, Jupe tak harus pantang makanan, sehingga Anggi membawakan makanan ala prasmanan Sunda untuk sang kakak. Mas, dari siapa? Ini dari mana? Dibawa buat siapa? Buat ke Jupe. Dari ini pesanan sih tadi dibawa kakak. Oh, jadi dari ini Joglo pos pengembel. Ini buat makan siang ya? Atau nggak bilang sih, cuma dibilang anterin doang. Alhamdulillah sih kemarin dia udah mau makan, dia lagi banyak makan gitu kan, dikirimin terus makanan dari orang-orang kan, masakan Sunda apa segala macem, puding segala macem. Alhamdulillah dia mau makan, jadi dengan dia mau makan itu udah keadaan dia semakin membaik gitu. Iya pemirsa, kami semua ikut prihatin dengan keadaannya Jupe sekarang ya. Iya betul sekali, tapi kalau kita lihat ada sisi positif yang selalu ditampilkan sama Julia Perez gitu kan. Semangatnya luar biasa sekali ya Sya ya. Dan ini mungkin bisa menjadi contoh buat semua pemirsa apapun yang sedang kita hadapi, sesakit apapun yang lagi kita harus lewati, tapi tetap harus tersenyum, semangat memancarkan aura positif terus buat sekitarnya ya. Mudah-mudahan cepat sembuh buat Julia Perez. Ya, pastinya semua kemoterapinya nanti juga bisa berjalan lancar ya. Amin. Pastinya kita juga senang sekali nih pemirsa karena kita bisa hadir kembali lagi pemirsa di ya. Obsesi. Sampai jam 4 sore nanti, saya Asyara. Dan saya Vivian akan mengambil berita selebriti terkini tentunya hanya di Obsesi. Nah, next kita masih punya berita tentang apa Julia tuh? Perez nih. Oh, tentang Kak Jupe. Ada apa lagi? Kali ini nih Asya, ini nih mengenai perseteruan dirinya dengan Nikita Mirzani. Ya ampun, udah sakit-sakit masih berseteru. Kita nggak tahu ya, apakah benar nih Julia Perez sudah berdamai atau bahkan sebaliknya. Tapi daripada kita penasaran, kita langsung aja lihat tuh. Ini dia liputannya untuk Anda. Jika tak ada kendala serius, tanggal 2 Januari 2017 mendatang, Julia Perez akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh bersama keluarga dan sahabatnya sesama survivor kanker, Ria Irawan. Namun seminggu menjelang keberangkatan, kendala serius sudah menghampiri Jupe. Mantan istri Gaston Castanyo itu dikabarkan belum bisa berjalan seperti orang normal. Lantaran pasca operasi kaki dan kemoterapi, seluruh persendian tubuhnya terasa nyeri. Jika saat liburan beberapa waktu lalu Jupe harus diusung tandu, bagaimana menyelesaikan tahapan umroh yang tentu saja lebih menguras tenaga? Benarkah keberangkatan Jupe ke Tanah Suci akan ditunda? Insya Allah dengan umrohnya yang sekarang ini, ya kali aja ya, semua panggilan ya. Ya kebetulan kalau memang berjalan lancar, insya Allah angkat penyakitnya semuanya. Aku sih berharapnya sih semoga mungkin ya gitu kan. Tapi orangnya keinginannya kuat banget untuk pergi umroh. Semangatnya itu, jadi semangatnya itu luar biasa. Dia bilang, ya harus kalau bisa ke rumah Allah lagi, dia tuh kepengen banget gitu kan dengan kondisi. Mudah-mudahan bisa kuat. Dia tahu dia akan nyusahin banyak orang di sana gitu kan dengan kondisi dia ini. Tapi dia berharap, ya Allah, berilah saya kekuatan, berilah aku memang jalanmu untuk menuju rumahmu.
Pada syukuran pernikahan Ria Irawan 4 hari lalu, Jupe memang sudah memancangkan tekad akan mengawali tahun 2017 dengan beribadah umroh. Keinginan untuk menyambangi Baitullah seolah membuat Jupe lupa bahwa kondisi fisiknya amat rentan untuk melakukan aktivitas berat. Iya, tanggal 2 umroh. Sama siapa? Sama mama, papa, sama Dendi, sama Ria. Sama Dokter gimana? Untuk dibilang bandel sih saya. Ini kan seminggu sekali. Saya absen 1 minggu ke umroh sama Ria. Nah, ya diperbolehkan, diatur lagi jadwalnya. Ini hadiah. Saya rasa ini hadiah. Tadinya saya pikir saya nggak umroh. Saya nggak taunya tiba-tiba Anissa Hasibuan, ayo kamu umroh keluarga. Saya langsung sedih, langsung mau nangis rasanya. Apalagi sekarang saya umroh pun baju-baju semua udah disiapin, kamu nggak usah capek. Semua, bisa bayangin nggak 10 hari itu semua baju-baju saya. Kan saya liburan sekalian ke Egypt juga. Keinginan Jupe untuk umroh kabarnya dilatari oleh niat tulus untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Konflik panas dengan Nikita Mirzani yang disulut oleh pertengkaran asistennya dengan teman pria Nikita menjadi pelajaran berharga bagi Jupe. Meski harus berujung saling lapor ke Polres Jakarta Selatan, Jupe berharap Tuhan memberikan jalan terbaik untuk menyelesaikan perseteruannya dengan Nikita. Itu sebabnya Jupe seakan ingin menyampaikan harapan dan doanya itu di depan Ka'bah saat umroh nanti. Saya minta dikasih kesempatan hidup lagi, dikasih kesempatan untuk mencoba hidup seperti lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi semoga semoga menjadi manusia yang lebih baik. Karena ini memang saya yakin hidup saya ini semuanya memang bagian dari doa saya juga gitu. Jadi harus mensyukuri semua apa yang kita dapatkan. Saya bilang kalau lagi kesakit itu harusnya kita syukuri ada waktu bisa untuk menyembah Tuhan, bisa mengakui kesalahan, mengampuni orang, juga bisa bersyukur atas yang kita capai selama hidup, lalu bisa menaikkan banyak doa-doa untuk orang kan. Kita jangan sampai, kita sih berdoa banget semoga jangan sampai ya, semoga kasus ini bisa selesaikan sih ya, sebenarnya bisa baik-baik gitu kan. Cuman ya aku udah nggak takut lagi kalau Jupe punya kebenaran dia sendiri tuh ya, dia kan orangnya begitu ya, dia udah punya benar sendiri ya, aku yakin dia benar, insya Allah itu semua akan benar. Awal tahun depan, kasus Jupe versus Nikita disebut-sebut bakal mencapai babak baru. Bisa jadi pasca umroh, Jupe harus bolak-balik memenuhi panggilan pihak kepolisian. Lantas bagaimana dengan Nikita? Benarkah pasca mendengar Jupe kembali dirawat di rumah sakit, hati Nikita tersentuh sehingga memilih berdamai ketimbang berseteru di meja hijau? Baik-baik aja kasusnya. Kalau proses hukumnya masih berjalan sesuai proses hukumnya aja. Kalau gimana-gimananya nanti ya itu urusan nantilah depannya kayak gimana. Gak terlalu ngikutin dan gak mau terlalu dipusingin sama hal-hal itu gitu. Pengacara semua. Harus full, karena dulu pernah terjadi bayarnya setengah atau bayarnya setelah posting. Udah ngambil keputusan yang terbaik buat saya, ya udah nggak ada ngerasa kayak gimana, sedih pasti.